Halo Sobat Galeri, kembali lagi dengan konten GI Channel bersama saya Aulia Eka Rahmadini yang kali ini akan membahas 3 pendekatan investasi saham menurut Benjamin Graham. Benjamin Graham itu adalah seorang investor legendaris yang juga mentor dari Warren Buffett. Graham mengembangkan 3 pendekatan utama dalam investasi saham. Yang pertama ada investasi nilai aset saat ini, yang kedua ada investasi defensif, dan yang terakhir ada investasi enterprising. Apa bedanya? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada investasi nilai aset saat ini, atau disebut juga NCAV, Net Current Asset Value. Pendekatan ini mencari saham yang dijual lebih murah dari aset bersihnya setelah dikurangi semua kewajiban. Bagaimana sih cara memilih saham dengan pendekatan ini? Yang pertama, kita harus mencari perusahaan yang nilai aset lancarnya seperti kas, piutang, dan persediaan lebih besar daripada total utangnya. Jika harga sahamnya lebih rendah dari NCAV per saham, maka saham tersebut dianggap undervalued atau murah. Biasanya, saham seperti ini muncul ketika pasar terlalu pesimis terhadap perusahaan tertentu. NCAV ini memiliki keuntungan dan juga kekurangan. Keuntungannya adalah potensi kenaikan harga yang tinggi saat pasar akhirnya menyadari nilai sebenarnya. Kekurangannya adalah tidak semua saham murah bisa bangkit dan butuh kesabaran karena harga bisa naik dalam jangka panjang. Pendekatan ini cocok untuk investor yang sabar dan ingin mencari saham yang sangat undervalued dengan risiko minimal. Yang kedua, itu ada investasi defensif atau pasif. Pendekatan ini cocok buat investor yang ingin berinvestasi dengan aman dan stabil tanpa harus sering menganalisis saham. Bagaimana sih cara memilih saham dengan pendekatan ini? Yang pertama, kita bisa pilih perusahaan besar dan mapan yang memiliki posisi kuat di industrinya. Yang kedua, pastikan keuangan perusahaan tersebut sehat, yaitu aset lancarnya lebih besar daripada utangnya. Yang ketiga, perusahaan harus memiliki pendapatan stabil selama setidaknya 10 tahun terakhir. Yang keempat, pilih perusahaan yang memiliki pembayaran dividen yang berkelanjutan, karena ini tanda perusahaan memiliki keuntungan yang konsisten. Yang kelima, hindari saham yang terlalu mahal. Caranya, pilih saham dengan rasio PE yang wajar atau tidak lebih dari 15-20 kali pendapatan rata-rata beberapa tahun terakhir. Dan yang terakhir itu, jangan taruh semua uang di satu saham. Lakukan diversifikasi ke beberapa perusahaan agar risikonya lebih kecil. Investasi defensif ini tentunya memiliki keuntungan dan juga kekurangan. Keuntungannya adalah risikonya lebih rendah dan cocok buat investor pemula. Sedangkan kekurangannya adalah keuntungannya tidak sebesar pendekatan agresif. Pendekatan ini cocok buat investor yang tidak punya banyak waktu untuk riset mendalam, tapi tetap ingin mendapatkan keuntungan yang stabil dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu investasi enterprising atau agresif. Pendekatan ini membutuhkan analisis mendalam dan juga keberanian untuk memilih saham-saham dengan potensi pertumbuhan yang tinggi. Bagaimana sih cara memilih saham dengan pendekatan ini? Yang pertama, kita bisa fokus pada perusahaan yang undervalued tetapi memiliki prospek yang bagus. Yang kedua, investor bisa memilih perusahaan kecil atau siklis, misalnya industri yang sedang turun tapi akan pulih di masa depan. Yang ketiga, cari saham perusahaan besar yang sedang tidak diminati, tetapi sebenarnya memiliki nilai yang kuat. Yang keempat, kita bisa lakukan riset intensif terhadap perusahaan yang sedang kamu incar, seperti analisis laporan keuangan dan juga tren industri. Yang terakhir, tidak perlu terlalu banyak saham, cukup pilih beberapa saham terbaik yang benar-benar dipahami. Tentunya pendekatan ini memiliki keuntungan dan juga kekurangan. Keuntungannya adalah potensi keuntungan lebih tinggi dibanding pendekatan defensif. Kekurangannya adalah butuh usaha lebih banyak dalam riset, serta risiko yang lebih tinggi. Pendekatan ini cocok buat investor yang berani mengambil risiko lebih besar dan siap bekerja keras dalam menganalisis saham. Sebelum menentukan strategi investasi yang paling sesuai, penting untuk memahami perbedaan utama dari ketiga pendekatan yang dikembangkan oleh Benjamin Graham. Setiap pendekatan memiliki tingkat resiko, potensi keuntungan, serta karakteristik yang berbeda, sehingga pilihan strategi harus disesuaikan dengan profil dan tujuan investasi masing-masing investor. Dengan memahami karakteristik dari masing-masing pendekatan, investor dapat memilih strategi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kenyamanan dalam berinvestasi. Tidak ada strategi yang mutlak terbaik, karena setiap pendekatan memiliki keunggulan dan tantangannya sendiri.
Yang terpenting adalah menerapkan strategi yang sesuai dengan tujuan investasi serta melakukan analisis secara cermat untuk mengoptimalkan hasil investasi.